Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi ya setelah libur Ramadan dan Idul Fitri. Semoga anak-anakku semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun meskipun belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, namun kalian dan anak-anakku semua harus tetap semangat ya meskipun belajar di rumah. Tidak boleh lalai ketika pembelajaran. Misalnya kita sebentar lagi akan melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga 7M. Yang satu, melaksanakan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semoga dengan melaksanakan prokes ini, kita akan terbebas dari virus COVID-19 dan kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah lagi dengan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa banyak berdoa ya. Baiklah. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Yang pertama atau kompetensi dasar dari biografi ini yaitu menganalisis biografi tokoh-tokoh hadis dan hasil karyanya. Tujuan pembelajaran untuk anak-anak yaitu semoga anak-anak dapat menganalisis biografi tokoh-tokoh hadis dan hasil karyanya. Dan semoga peserta didik dapat mengenal karya-karya dari para ulama hadis. Selanjutnya yaitu biografi singkat tokoh-tokoh ulama hadis. Mungkin kita semua tentu mengetahui bahwa sumber hukum Islam utama kita ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Tentang Al-Quran tentu tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan keotentikannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya sampai nanti di akhirat kelak ya, sampai meninggal dunia, sampai akhir zaman pun Al-Quran tidak akan diragukan lagi keotentikannya. Namun untuk hadis banyak sekali upaya-upaya orang-orang yang membenci ajaran Islam, yang mereka yang ingin menghancurkan ajaran-ajaran Islam, orang-orang munafik. Mereka banyak cara untuk menghancurkan ajaran Islam, yaitu dengan memalsukan hadis. Banyak pemalsuan hadis. Contohnya yaitu Abdul Karim bin Abi Auzah. Dia sebelum dihukum mati mengakui bahwa dia telah memalsukan hadis sekitar 4.000 hadis. Namun Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat Islam sehingga banyak para ulama-ulama hadis yang ada. Contohnya yang sekarang akan kita bahas yaitu ada Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Al-Mudi dan Imam Nasai. Juga ada Imam Ibnu Majah. Ini ada tujuh ulama hadis yang akan dibahas biografinya hari ini. Ya. Namun
ini ya, ulama-ulama ini sebenarnya bukan ulama hadis, masih banyak sebelum ulama ini terkenal, masih banyak ulama-ulama hadis yang lebih terkenal. Contohnya ada Ajuhri. Ajuhri ini yaitu orang yang pertama menuliskan buku hadis atau yang membukukan hadis ketika masa Khalifah Umayyah, yaitu perintah atas Umar bin Abdul Aziz. Nah, Ajuhri ini merupakan orang yang pertama, jadi disebut juga dengan Bapak Hadis Dunia. Nah, kalau ini mah ya Bapak Hadisnya dunia yaitu Ajuhri. Nah, namun untuk hari ini yang lebih terkenalnya yaitu Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, karena mereka inilah yang memiliki karya-karya bahkan kitab-kitab yang adapun keutamaan dari Imam Malik. Keutamaannya yaitu beliau perhatian terhadap penampilan. Jadi penampilan beliau dari pakaian, dari gayanya semuanya rapi, karena senang memakai pakaian-pakaian yang rapi dan berkualitas tinggi. Namun beliau masih tetap rendah hati dan tidak menyombongkan akan ilmunya. Menurut beliau, janganlah kalian mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Jadi beliau ini ketika suatu hari ada seseorang yang akan menanyakan fatwa dan hadis. Ketika seseorang menanyakan fatwa, maka beliau langsung mendatanginya dan menjawab apa yang ditanyakan oleh seseorang tersebut. Namun ketika ada seseorang yang menanyakan hadis, beliau menyuruhnya untuk duduk, silahkan duduk dan pergi mandi. Setelah mandi, beliau memakai pakaian-pakaian yang baik, yang rapi, yang kualitas bagus, dan harum, memakai wangi-wangian. Karena saking cintanya terhadap hadis, karena hadis ini merupakan ajaran dari Rasulullah, sehingga harus memakai pakaian yang sangat rapi. Yang kedua yaitu keutamaannya kekuatan firasat. Kekuatan firasat ini mengetahui apa yang tersirat di dalam jiwa seseorang. Sehingga suatu ketika beliau pernah bertemu dengan seseorang. Beliau menanyakan, "Wahai saudara, siapa namamu?" "Nama saya," katanya, "Muhammad." "Wahai Muhammad, kalian harus bertakwa kepada Allah, jangan melakukan maksiat, karena kamu suatu saat akan menjadi orang yang sangat beruntung." Nah, orang ini kedepannya yaitu sangat beruntung dan sangat disolehkan oleh para ulama, yaitu Imam Syafi'i. Jadi beliau ini merupakan orang yang terkenal. Kan ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Nah, Muhammad ini merupakan mazhab fikih. Yang selanjutnya keutamaan Imam Malik yaitu dalam usia beliau sudah mengajarkan hadis-hadis dan fikih, mengajarkan dan menyampaikan semua fatwa di Masjid Nabawi. Yang selanjutnya yaitu keutamaannya luas kecerdasannya. Sehingga beliau ketika oleh gurunya dibacakan 30 hadis, namun beliau tidak menghafalkannya, tapi beliau langsung mampu mengulanginya. 31 hadis itu langsung diulanginya oleh Imam Maliki dengan baik tanpa beliau menuliskan di buku. Saking kecerdasannya tinggi, keluasan pemikirannya, kecerdasannya. Itu Imam Maliki. Imam Maliki ini hidup di antara dua khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia hidup di 5 khalifah, 3 khalifah di Bani Umayyah dan 2 khalifah di Bani Abbasiyah. Beliau ini merupakan orang yang sangat dekat dengan para khalifah, dan khalifah ini sangat mempercayai kepada Imam Malik.
Contohnya ketika Harun Ar-Rasyid menyuruh bawahannya, anak buahnya mendatangi Imam Malik karena ingin menanyakan sesuatu ilmu tentang kitab Al-Muwatta. Namun ketika tiba di rumah Imam Malik, anak buah Harun Ar-Rasyid disuruh kembali lagi ke Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Karena menurut Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, jadi ketika kita sekolah aja, kita ke sekolah untuk mencari ilmu. Jadi ilmu itu didatangi oleh kita. Untuk mendapatkan ilmu kita harus mendatangi, bukan si ilmunya yang datang. Atau bisa disebut dengan ada ininya, yaitu laksana ilmu itu, laksana timba. Ilmu itu seperti sumur. Jadi timbaklah yang harus mendatangi sumur. Nah, itu ya. Jadi ilmu itu laksana timbak dan ilmu itu seperti sumur. Jadi timbaklah yang mendatangi sumur. Nah, itu yaitu tentang Imam Malik. Adapun karya-karya dari Imam Malik selanjutnya hasil dari karya ya. Beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Yang pertama, Risalah ila Ibnu Wahab fil Al-Qadri. Kedua, kitab An-Nujum. Selanjutnya Risalah fil Al-Aqidah. Keempat, Tafsilil Gharib Al-Quran. Kelima, Risalah Liya Al-Laid bin Sa'ad. Selanjutnya Risalah Liya Al-Lisan. Ada kitab Al-Sir, kitab Al-Manasi, kitab Al-Muwatta. Sebenarnya masih banyak kitab-kitab yang dihasilkan oleh Imam Malik. Namun ibu hanya beberapa yang dimasukkan. Yang lebih terkenalnya dari keseluruhan kitab ini, yang lebih dikenal dari karya Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini penyusunannya menghabiskan waktu sekitar 40 tahun. Ya, sekitar 40 tahun. Al-Muwatta berarti yang disepakati. Al-Muwatta ini isinya merupakan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukum Islam. Dan di dalamnya merupakan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat dari para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Menurut ulama terdahulu bahwa kitab Al-Muwatta ini merupakan kitab-kitab yang hadis yang sahih, banyak yang sahih, sehingga kitab ini lebih banyak digunakan di Afrika Utara. Di Afrika Utara karena umat muslim di Afrika Utara merupakan memiliki pemahaman tentang mazhab Maliki. Nah, jadi kitab Al-Muwatta ini masih digunakan sampai sekarang oleh orang-orang Afrika Utara. Adapun di dunia Islam semuanya ada beberapa yang memakai kitab Al-Muwatta ini, hanya lebih banyaknya di Afrika Utara. Nah, ini adalah Imam Malik. Selanjutnya kita lanjutkan tentang Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughairah bin Al-Barziyah Al-Jufi Al-Bukhari, lahir pada Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara. Kegemarannya yaitu belajar agama yang dimilikinya semenjak ia kecil di kampung halamannya. Kenapa dinamakan Bukhari? Karena beliau lahirnya di daerah Bukhara. Al-Bukhari ini wafat di Kartang 1 Syawal. Jadi kalau ini malam Idul Fitrinya, beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. Keutamaan dari Imam Al-Bukhari yaitu
Ketika usia 10 tahun, beliau sudah mulai belajar hadis dan beliau sudah dapat menghafalkan hadis-hadis. Bahkan di usia 16 tahun, beliau sudah bisa menghafalkan seluruh hadis dari kitab Waqi al-Jami'ah dan Ibnu Mubarak. Namun dalam usia kecil ini Imam Bukhari sudah yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika usia masih kecil dan Allah memberikan musibah kepadanya yaitu dengan matanya buta ketika usia masih kecil. Namun berkat doa dari ibunya, setiap hari berdoa meminta kepada Allah untuk membebaskan lagi matanya, maka Allah mengabulkan doa sehingga beliau sembuh dari kebutaannya. Itulah yang selanjutnya ada karya-karya dari Imam Al-Bukhari, yaitu Qohaya As-Sohabah wal At-Tabi'in, Raf'ul Yadain, Qiraat Khalfal Imam, Khalaq Al-Ibad, Al-Tafsil Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Tarikh Al-Shaghir, Tarikh Al-Awsat, Tarikh Al-Khabir, Al-Adab Al-Mufrad, Bir Al-Walidain, Ad-Du'afa, Al-Jami' Al-Kabir. Dari keseluruhan karya ini yang lebih terkenal yaitu Al-Jami' Al-Khabir atau sekarang disebut dengan Sunan Al-Bukhari atau ya Sunan Al-Bukhari. Ini Al-Jami' Al-Khabir. Untuk mendapatkan seluruh hadis-hadisnya, Imam Al-Bukhari melanglang buana atau mencari ke negara-negara lain. Di antaranya ada Basra, Kufah, Syam, Mesir, Aljazair, ada ke Madinah, bahkan ke Baghdad. Beliau mengumpulkan sedikitnya ada 600.000 hadis, 300.000 dihafal, 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Nah, ini mengumpulkannya dari beberapa ulama ya, ketika itu beliau pernah mendengarkan suatu hadis, namun baru mendengar, maka beliau saking gigihnya ingin mendapatkan hadis itu, maka beliau pergi ke daerah tersebut, yaitu contohnya ke daerah Baghdad. Maka beliau mencari siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan Alkitab Al-Jami' Al-Khabir ini disebut dengan Sahih Bukhari. Dari Sahih Bukhari ini beliau menemukan 1080 hadis, ahli hadis, yaitu merupakan karya yang monumental dan menjadi sumber rujukan para hadis. Sahih Bukhari ini merupakan di urutan teratas di antara kitab-kitab hadis lainnya. Nah, itu merupakan karya-karya Imam Al-Bukhari yang lebih terkenal yaitu Al-Jami' Al-Khabir atau disebut dengan Sahih Bukhari. Selanjutnya yaitu ada Imam Muslim. Nama lengkap dari Imam Al-Muslim yaitu Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah. Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia dikenal seorang dermawan di Naisabur. Seperti pada ulama lainnya, ia belajar semenjak kecil tahun 2018 Hijriah atau kalau diusiakan berarti beliau dalam usia 12 tahun sudah mencari ilmu ke luar negerinya. Pelajaran yang dimulai dari kampung halamannya di hadapan para syekh di sana. Hampir semua negeri pusat kajian hadis tidak luput dari persinggahannya seperti Irak, Baghdad,
Hijaz, Mesir, Sam, dan lain-lain. Imam Muslim wafat pada 26 Rajab 261 Hijriah di dekat Naisabur. Beliau belajar hadis masih dalam usia dini, sekitar 14 tahun, kurang lebih 14 tahun. Beliau sudah berani pergi ke Hijaz, Irak, Sam, Mesir, dan lain-lain. Beliau berguru di Khurasan kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawi. Namun beliau juga Imam Muslim ini pernah berguru kepada Imam Bukhari. Guru-guru Imam Muslim ini sebenarnya merupakan guru Imam Bukhari juga. Namun ketika itu Imam Muslim ingin lebih mendalam tentang ilmu hadis, maka beliau menginginkan untuk belajar dengan Imam Bukhari dan Imam Az-Zihli. Beliau ini dikenal sangat baik kepada semua orang yang ditemuinya dan sangat dermawan. Saking tak segannya beliau ketika itu ada seseorang datang kepadanya dan meminta makan, meminta harta, maka beliau langsung memberikan hartanya kepada orang yang meminta itu. Seluruh hartanya sama beliau diberikan. Ketika ada seseorang yang meminta, beliau berikan. Sehingga beliau lebih terkenal dengan kedermawanannya karena beliau merupakan saudagar kain yang kaya raya. Selanjutnya ada karya dari Imam Muslim, yaitu banyak ya, ada Al-Jami' As-Sahih atau lebih dikenal dengan Sahih Muslim. Ada Al-Musnad Al-Kabir, kitab nama perawi hadis, kitab Al-Asma' wal Kunyah, kitab Al-Ilal, kitab Al-Aqran, kitab Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Intiqamil Uhubisiba, kitab Al-Muhadramin, kitab Man Laisa Lahu Illa Rabbin Wahid, kitab Auladis Sahabah, kitab Auhamil Muhadisin. Yang lebih dikenal dan digunakan sampai sekarang oleh umat muslim yaitu kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini dibuat secara sistematis dan dianggap selektif dan hati-hati, lebih sistematis dibandingkan hadis Sahih Bukhari ya. Hadis Sahih Muslim ini memuat 3030 hadis tanpa pengulangan, tanpa diulang-ulang. Bila dihitung dengan pengulangan maka ada 10.000 hadis. Jadi sebenarnya jumlah hadis yang disaring dijadikan kitab Sahih Muslim ini sebenarnya ada 300.000 hadis yang diketahui olehnya. Beliau membutuhkan waktu 15 tahun untuk menyaring dari 300.000 hadis ini, sehingga dikenalah dengan Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim ini tidak ada yang hadis yang dhaif atau maudhu ya, semuanya sahih atau disebut dengan hasan. Nah, ini karya dari Imam Muslim. Selanjutnya ada Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani. Namanya adalah Sulaiman Ibnu Al-Asi Al-As Ibnu Ishaq Al-Azawi Al-Sijistani. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah. Belajar ilmu merupakan kesenangannya semenjak masih kecil. Sebelum mendalami hadis, Abu Dawud telah mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab serta materi lainnya. Beliau lahir di Sijistani ya, lahir pada tahun 202 Hijriah dan meninggal wafat pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Beliau merupakan salah seorang perawi hadis
salah seorang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis. 50.000 hadis. Lalu memilihnya menjadi 4.800 hadis. Nah, diantaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dari 50.000 ini dipilah-pilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Sehingga banyak yang hadis sahihnya yaitu sekitar ada 4.800 hadis yang termasuk di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Untuk mengumpulkan hadisnya, dia bepergian ke daerah Arab Saudi, ke Irak, ke Khurasan, ke Mesir, Suriah, Hisapur, atau tempat-tempat lainnya, sehingga dia merupakan ulama yang paling luas perjalanannya. Abu Dawud ini merupakan seorang ulama yang paling luas perjalanannya untuk mencari hadis-hadis yang sahih. Beliau merupakan penghafal yang sangat kuat, sehingga beliau menguasai sekitar 500.000 hadis. Dari 500.000 hadis ini beliau dihafalkan. Setelah dihafalkan baru dituliskan di dalam bukunya. Adapun karya dari Abu Dawud, yaitu ada Sunan Abu Dawud, Al-Marasil, Al-Qadar, An-Nasik wal Mansuk, Fadlail al-Amal, Al-Zuhdi, Dalail an-Nubuwah, Ibtida al-Wahyu, Al-Akhbar al-Khawarij. Yang lebih terkenal dan digunakan sampai saat ini oleh umat muslim yaitu Sunan Abu Dawud atau juga disebut dengan Sahih Abu Dawud. Beliau menyusun kitabnya di Baghdad. Isi dari Sunan Abu Dawud ini yaitu syariat, lebih kebanyakan syariat ya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Dawud sudah cukup untuk seorang mujtahid untuk menjadikan landasan hukum. Ada juga ulama Ibnu Arabi mengatakan bahwa barang siapa yang sudah menguasai kitab Sunan Abu Dawud dan Al-Quran, maka dia tidak membutuhkan kitab-kitab yang lainnya. Jadi karya Abu Dawud ini yaitu Sunan Abu Dawud merupakan kitab yang sangat baik dan hadis-hadis yang sahih sudah ada di dalamnya, yaitu karya dari Abu Dawud. Selanjutnya ada Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi memiliki nama Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adahakos Sulami At-Tirmizi. Lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmiz, dekat dengan sungai Jaihun. Semenjak kecil ia senang belajar. Tirmizi tidak mau ketinggalan dari ulama hadis lainnya. Ia juga ikut mengembara ke berbagai negeri pusat ilmu pengetahuan seperti Irak, Hijaz, Khurasan, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di Tirmiz. Beliau itu mengalami kebutaan, namun banyak ulama yang berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Tirmizi ketika lahir sudah buta, namun pendapat yang terakhirlah yang lebih baik, yaitu mengatakan bahwa Imam At-Tirmizi mengalami kebutaan ketika usia menjelang tua. Ketika usia menjelang tua, beliau mengalami kebutaan karena sering menangis dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking takutnya sama Allah, siksa dari api neraka. Imam At-Tirmizi ini mulai mempelajari ilmu hadis berumur sekitar 20 tahun, yaitu di Khurasan dan Basrah. Bahkan beliau belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Rai, Mesir, dan ke daerah Sam.
Beliau berguru kepada Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Imam At-Tirmidzi ini merupakan figur yang cerdas, yang tangkas dan dapat dipercaya, juga soleh dan takwa, juga memiliki keutamaan penghafal yang kuat di luar kepala. Jadi ketika diberikan beberapa hadis, beliau dalam beberapa menit langsung menghafalkannya tanpa harus dituliskan di buku. Dan yang selanjutnya yaitu ada karya. Sebelumnya ada Abu Ishaq At-Tirmizi wafat di daerah Turmuz pada malam Senin 13 Rajab. Ia wafat pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Uzbekistan. Yang selanjutnya ada karya Imam At-Tirmizi. Karya Imam At-Tirmizi yang terkenal adalah Kitab Al-Jami' Al-Mukhtasar min Al-Sunan Rasulullah. Kitab lain yang ditulisnya antara lain ada Al-Aksar Al-Mawqufah, Al-Asma wal-Kuna, Asma Al-Sahabiyah Syamil Al-Liyal Al-Khabir Tarawih, Al-Zuhd, dan At-Tarikh. Ini merupakan karya-karya Imam Tirmizi. Namun yang lebih terkenal yaitu Al-Jami' Mukhtasar atau disebut dengan Sunan Tirmizi. Dalam kitab ini merupakan karya yang terbesar bagi Imam Tirmizi dan rujukan utama. Tidak hanya meriwayatkan hadis sahih, tetapi juga hadis hasan, hadis dhaif, gharib, mu'allal dengan menerangkan kelemahannya. Dan Imam Tirmizi ini merupakan orang yang pertama mengelompokkan hadis dalam kategori hasan. Karena sebelum-sebelumnya kategori hadis ini ada dua, yaitu dhaif dan sahih. Namun menurut Imam Tirmizi bahwa tidak semua perawi itu hafal ingatannya dan kuat ya dalam hafalannya, sehingga beliau mengelompokkan lagi hadis yaitu hadis hasan. Jadi menurutnya hadis itu ada tiga, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Itu tentang Imam At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu ada Imam An-Nasai. Nama lengkap Imam Nasai adalah Imam Al-Hafiz Abu Abdirrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali Al-Khurasani An-Nasai. Dikenal dengan nama Imam Nasai karena dinisbatkan dengan nama daerahnya atau nama kampungnya yaitu Nasai, bagian dari negeri Khurasan. Imam Nasai lahir pada tahun 215 Hijriah. Semenjak kecil ia menuntut ilmu dan mulai berkelana semenjak berumur 15 tahun. Pusat-pusat studi yang dikunjungi oleh Imam Nasai yaitu ada Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan beberapa jazirah Arab. Ada beberapa jazirah Arab. Selanjutnya, ketika tinggal di Mesir, Imam Nasai adalah ulama yang paling pintar dan paling mengetahui keilmuan hadis. Menurut Az-Zahabi, ia bagaikan terkumpulnya lautan ilmu disertai pemahaman dan kepintaran, mempunyai hafalan yang banyak tentang hadis, dan ulama yang mampu dalam mengoreksi cacat-cacatnya rawi. Setahun sebelum wafat, ia pindah ke Damaskus dan wafat pada bulan Safar tahun 303 Hijriah di Ramlah, Palestina. Guru dari Imam An-Nasai yaitu ada Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Ini merupakan ulama-ulama yang terdahulu ya. Adapun murid dari Imam An-Nasai ini yaitu ada Abu Al-Qasim Al-Tabrani. Beliau merupakan pengarang 3 buku kitab Muzam,
Dan selanjutnya ada muridnya yaitu Abu Bakar bin Ahmad bin Sunni. Beliau merupakan penyambung lidah dari Imam An-Nasai. Selanjutnya ada karya-karya dari Imam An-Nasai. Yang pertama ada Al-Sunan Al-Kubra, Al-Sunan Al-Sugra, Al-Sunan Al-Mujtaba, Al-Kuna, Kasais Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Amalu al-Yaum wal al-Lailah, dan selanjutnya ada Al-Jarhu wa Ta'dil. Karya yang lebih terkenal sebenarnya yaitu Al-Sunan Al-Kubra yang pertama. Ketika itu Imam Nasai menuliskan kitab ini bernama Al-Sunan Al-Kubra. Kemudian dia menghadiahkannya kepada Gubernur Ramlah atau Amir Ramlah pada tahun itu. Atau Amir ini disebut dengan Wali Kota Ramlah. Sebagian tanda penghormatan kepada Wali Kota Ramlah tersebut. Ketika itu Amir Ramlah ini bertanya kepada Imam Nasai, apakah kitab-kitab ini merupakan hadis yang sahih? Dengan kejujuran Imam Nasai dia menjawab, dalam buku kitab ini ada hadis yang sahih, ada yang hasan, dan ada pula yang hampir menyerupai dengannya atau bisa disebut dengan dhaif ya. Ketika itu Amir Ramlah ini langsung, saya menginginkan kitab yang sahih aja. Maka dari itu Imam An-Nasai ini memilah-milah mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan dan hadis dhaif. Sehingga dari hadis yang sahih ini beliau kumpulkan lagi, yaitu menjadi As-Sunan As-Sugra. Nah, jadi dari As-Sunan Al-Kubra dipilah lagi hadis-hadis yang sahihnya, yaitu menjadi Sunan As-Sugra. Ada juga karya dari Imam Nasai yaitu Khosais Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika itu beliau membuat memberikan karakter yang baik tentang Ali bin Abi Thalib. Namun dalam kitab ini ada beberapa sahabatnya yang tidak menyukai Ali bin Abi Thalib karena mereka merupakan para pecinta Muawiyah. Sehingga ketika itu buku dari Imam An-Nasai ini dihilangkan oleh orang-orang yang mencintai Muawiyah, dan bahkan katanya Imam Nasai ini pernah disiksa karena lebih menyukai Ali bin Abi Thalib dibandingkan mencintai Muawiyah sendiri. Itu tentang karya dari Imam An-Nasai. Adapun selanjutnya yaitu yang terakhir ada Imam Ibnu Majah. Nama aslinya yaitu Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini bin Majah. Majah ini adalah laqab atau nama panggilan dari ayahnya. Ibnu Majah lahir di Qazwain pada tahun 209 Hijriah. Semenjak kecil ia mulai bersekolah dan mengembara mencari ilmu tersebut ke Irak, ke Hijaz, ke Mesir, ke Sam, dan lain-lain. Selanjutnya, usai mendedikasikan hidup yang sangat besar kepada Islam, sampailah waktu di mana ia harus menghadap Sang Pencipta, yaitu beliau wafat pada tanggal 22 Ramadan tahun 273 Hijriah. Dimakamkan di Qazwin, Iran. Hingga kini banyak umat Islam yang terus mengenangnya melalui karya-karyanya sebagai seorang hadis besar dan mufassir. Beliau ini lebih terkenal dengan kejujurannya dan akhlaknya yang baik. Beliau menuntut ilmu lebih dari 15 tahun ke beberapa negara seperti Teheran, Basrah, Baghdad, Kufah, Suriah,
Khurasan. Nah itu. Adapun guru dari Ibnu Majah ini yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Nah, ini merupakan guru yang lebih terkenalnya ialah Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Selanjutnya ada karya dari Al-Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah menulis hanya beberapa kitab dibanding para ulama yang disebut terdahulu. Karya Ibnu Majah tergolong sedikit. Tercatat ia hanya menulis 3, yaitu kitab Sunan, kitab tafsir, dan kitab tarikh. Karyanya yang dapat ditemukan sekarang adalah kitabnya yaitu Sunan Ibnu Majah. Sebenarnya Ibnu Majah ini selain sebagai muhadisin atau ahli dalam hadis, tetapi beliau juga merupakan seorang mufasir, ahli dalam bidang ilmu tafsir. Nah, hadis yang terdapat di dalam kitabnya sebanyak 4.341. Dari jumlah itu ada 3.002 hadis telah dibukukan oleh penulis kitab Al-Usul As-Sittah. Artinya masih tersisa 1.339 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri. Ini merupakan biografi singkat dari para ulama hadis. Adapun semacam dari ulama-ulama hadis ini ada 6 yang menyusun kitab Sittah atau kitab 6, yaitu ada Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad An-Nasai, dan Abu Dawud ya. Jadi mereka lebih terkenal sekarang dengan kitab Kutubus Sittah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dengan judul tadi biografi singkat dari para ulama dan hasil karyanya. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.